Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang zakatul mal. Dan sekarang kita masuk kepada bab zakatul fitri ya. Zakatul fitri. Kita sudah masuk ke paragraf yang kedua kalau salah. Jadi pertama beliau rahimahullah ta'ala memulai pembahasan dengan menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW menetapkan kewajiban kepada kaum muslimin agar membayar zakat fitri. Ya, dikatakan fitri karena apa? Karena ya sebab makan ya, untuk tujuan memenuhi kebutuhan makan kaum muslimin. Yaitu so'an min tamr atau so'an min syair. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Terhadap budak maupun merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum menghadiri sholat Idul Fitri. Ya, di sini terdapat beberapa hukum ya. Yang pertama, bahwa zakat fitrah atau zakat fitri itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ya, baik itu merdeka maupun budak. Puasa atau tidak puasa. Ya, puasa atau tidak puasa. Dan beliau di sini juga menetapkan kadarnya, yaitu apa? Satu sok. Yang ketika dikonversikan menjadi kilogram, di situ ada berbagai macam pendapat dari kalangan para ulama untuk nominal gramnya. Namun yang diambil oleh pemerintah kita itu pendapat yang pertengahan, yaitu 2,5 kilogram. Kemudian berupa apa? Nah, di sini berupa bahan makanan pokok. Kalau di bangsa Arab ketika itu bahan makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Sehingga dari sini para ulama membuat satu kaidah, zakat fitri itu berupa bahan makanan pokok di daerahnya masing-masing. Nah, di sini beras, maka ya dikeluarkan dalam bentuk apa? Beras. Adapun selain itu berupa uang, maka di situ ya terjadi silang pendapat di antara para ulama. Namun yang jelas pendapat yang lebih berhati-hati adalah tetap mengeluarkan berupa bahan makanan pokok. Karena di zaman Nabi juga sudah ada uang dan juga butuh uang gitu loh. Dan uang juga lebih fleksibel buat beli apapun bisa gitu kan. Tapi prakteknya tidak ada satupun dari kalangan para sahabat atau riwayat dari Rasulullah memerintahkan untuk atau memperbolehkan mengeluarkan zakat berupa uang. Kemudian sebentar dulu. Zakat tersebut harus ditunaikan pada waktunya. Harus ditunaikan pada waktunya. Nah, kapan waktunya? Paling cepat H-2. H-2 itu paling cepat. Ya, paling lambat sebelum sholat Id, sebelum ditegakkannya sholat Id. Ini kecuali bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Misalnya apa? Taunya setelah sholat Id, perasaan dia belum masuk ya kan? Belum masuk sholat, atau dia masih puasa dari pagi, dia dari di daerahnya belum ada yang memberitahu bahwa hari itu sudah hari raya. Taunya udah siang, ternyata apa?
kaum muslimin mayoritas sudah berhari raya, maka itu beda lagi. Maka dia menunaikan ketika dia tahu, karena di situ apa? Ada ketidaktahuan. Ya, itu beberapa kriteria dan hukum ya yang bisa diambil dari hadis ini. Monggo Mas Agus kalau ada yang tanyakan. Ketika zakat itu, ketika mau bayar pribadi kan, itu untuk keluarga itu boleh ya. Misalnya kan sudah rumah tangga beda rumah, misalnya kasih orang tua atau kakak adik yang menentukan. Maksudnya zakat dari kita dialokasikan kepada kerabat. Ya, selama kerabat itu bukan menjadi tanggungan kehidupan kita, maka boleh saja. Ya, bahkan itu apa? Lebih utama karena apa? Ada hak kekerabatan. Itu lebih utama untuk menerima zakat dari kita. Karena memang kalau dia memang apa itu berhak untuk menerimanya. Jelas ya? Kalau orang tua itu kan sebenarnya kan anak itu kan nanggung ya kan. Ya kan, ketika anak punya kemampuan ya kan menanggung kebutuhan orang tua ketika orang tua udah nggak mampu. Ya terus yang nanggung kehidupan orang tua siapa kalau nggak anaknya? Maksud tetangganya. Jelas ya. Kalau orang tua itu nanti masuknya ke dalam tanggungan sang anak sehingga zakat tidak diberikan kepada orang tua. Jelas ya. Seperti itu. Ya, dan misalnya itu diwajibkan atau dibayarkan 3 kali atas itu sumber atau mungkin ketika dilakukan atau selama kandungan itu ada janinnya. Ya. Jadi ketika diketahui ada janinnya. Ya, diketahui ada janinnya. Karena dalam riwayat dari Utsman itu atau para sahabat itu ketika mengeluarkan zakat atau menzakati janin itu tidak diriwayatkan berapa bulannya usia kandungan. Yang penting ada janin dizakati, sudah selesai. Itu tidak wajib, hanya anjuran. Ya, yang lain? Ya, asal pondok itu ada fuqara wal masakinnya, ya maka kita serahkan kepada mereka itu layak. Karena zakat fitri itu untuk fuqara wal masakin untuk mendapat yang lebih kuat. Walaupun mayoritas ulama bahkan jumhur ya memilih bahwa zakat fitri juga dialokasikan kepada 8 golongan sebagaimana zakat mal. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini zakat fitri untuk fuqara wal masakin. Seperti itu wallahu alam. Sehingga kalau dialokasikan ke lembaga manapun asal di situ ada fuqara wal masakinnya, ya harus ditentukan ini untuk fuqara wal masakin yang ada di pondok ini. Siapa saja nanti tolong disampaikan, dan itu nanti harus tersampaikan kepada orangnya itu sebelum sholat Id. Ya, tersampaikan pada orangnya sebelum sholat Id atau akadnya ya kan. Akadnya itu sudah diterima ya kan sebelum sholat Id itu. Karena apa? Di pondok itu kan macam-macam ya. Ada yang kaya. Ya kan? Ada yang menengah, ada yang memang betul-betul enggak mampu. Nah, sementara kita punya keyakinan zakat fitri itu untuk fuqara wal masakin ya, harus ditentukan lah fuqara masakinnya siapa, tolong ditentukan. Ini fulan ya sudah, ini saya berikan zakatnya untuk sebulan tolong disampaikan. Itu. Teman saya yang ada proposal dari yayasan itu. Ya sampaikan ini untuk fuqara wal masakin yang ada di yayasan itu. Sampaikan aja. Itu ya. Jadi disampaikan itu untuk fuqara wal masakin yang ada di yayasan tersebut ya. Jadi bukan untuk
untuk lembaga tapi kepada perseorangan zakatnya, bukan kepada lembaga. Jadi agak bahaya jadi kalau kita ngasih ke yayasan, kita nggak tahu. Ya sebenarnya nggak bahaya asal kita akadnya jelas itu loh. Jadi ini untuk fuqara wal masakin. Kalau yayasannya Anda itu ada fuqara masakin, namanya siapa? Tolong sampaikan kepada dia. Dah selesai. Jenengan berarti wakilnya dia menerima zakat ini. Kalau ada apa-apa ya sudah itu resikonya jenengan. Kalau nggak tersampaikan, selesai. Resikonya mereka. Iya no. Namanya siapa? Tolong sebelum sholat Id sudah disampaikan kepada fulan. Namanya siapa saja, berapa orang, kita kasih sekian, tolong dibagi ke nama-nama tersebut. Seperti itu. Ya. Atau kalau misalnya mereka amanah ya, ada berapa ya sudah nanti kita berikan ini tolong dibagikan. Jadi dari yayasan tersebut sebagai wakil dari pihak yang fuqara wal masakin yang ada di lembaga tersebut. Itu. Nggak bisa. Nah itu berarti kan untuk semuanya ikut makan. Yang kaya, yang miskin makan semua. Kecuali pondoknya miskin semua lah berarti. Ya. Ya belum tentu, gratis itu miskin semua belum tentu. Ya kan? Gratis itu belum tentu miskin semua. Ya intinya itu, fuqara wal masakin itu. Ya toh? Ya. Kalau zakat malah itu lebih fleksibel lagi. Ya kan? Para penuntut ilmu, para ulama menjelaskan itu termasuk fisabilillah, maka bisa diberikan alokasi zakatul mal itu. Tapi kalau zakat fitri itu fuqara wal masakin. Ya sampaikan aja ini khusus untuk dialokasikan untuk fuqara wal masakin yang ada di yayasan tersebut. Sudah selesai. Biar mereka yang mengelola. Dan tolong disampaikan sebelum sholat Id sudah dibagikan ke mereka. Seperti itu. Kalau mereka nggak bagi ya itu urusannya mereka. Itu tanggungannya mereka. Iya, kita sudah sampaikan. Yang lain? Cukup? Kita lanjut. Kemudian siapa yang wajib membayar? Yang wajib membayar adalah pertama dirinya sendiri. Setiap kaum muslimin itu. Ya. Lah kalau tidak mampu bagaimana? Lah yang menanggung nafkah hariannya itu siapa? Itu ya. Seperti budak, itu yang nanggung kan tuanya. Berarti yang bayar tuanya. Seorang anak belum bisa nyari duit gitu, maka yang bayar siapa? Ya orang tuanya. Ya kan? Seperti orang tua misalnya, orang tua sudah tidak bisa kerja lagi menjadi tanggungan anaknya, yang menzakati ya anaknya itu. Jelas ya? Ya. Dan kapan terkena kewajiban zakat? Apa harus kaya? Tidak. Ya. Jadi terkena kewajiban zakat fitri ini ketika memiliki apa? Kelebihan stok makanan pokok sehari semalam ketika hari Id itu. Jadi memiliki kelebihan stok bahan makanan pokok di hari raya Id sehari semalam. Sebagaimana kita contohkan kemarin ya. Ada sebuah keluarga 5 orang. Ya, 5 orang. Kebutuhan sehari semalam ketika Id ya untuk jamu tamu dan lain sebagainya, katakanlah 5 kilo misalnya. 5 kilo beras. Nah, ternyata keluarga itu hanya punya 10 kilo. Berarti kalau 10 kilo diambil 5 masih berapa? Masih 5. Berarti itu masih kena kewajiban zakat. Lah berapa? Ya 5 kilo itu dizakatkan untuk 5 orang. Meskipun tidak sampai nisab, maka itu tetap wajib dikeluarkan. Karena apa? Ada kelebihan zakat. Seperti itu. Kenapa? Ya, fattaqullah mastata'tum kata para ulama. Laksanakan perintah Allah itu semampu kalian. Mampunya itu ya sudah. Berarti di situ bisa menjadi catatan ya bagi panitia zakat. Loh kok zakatnya 5 orang
cuman 5 kilo niku pripun? Mohon maaf niki mampu kita cuman ini, ya sudah dicatat, garis bawahi. Ini berarti dapat zakatnya banyak gitu kan. Ya dah? Jangan malah dimarahi, ini enggak masuk. Nisabnya niki mboten sah niki. Ya dah? Ah niki anu mawon di zakat wong loro mawon, gen masuk nisabnya. Ya sudah, ini untuk 5 orang itu mampunya segitu ya sudah. Jelas? Itu. Maka dikeluarkan zakat semampunya. Ya. Yeah. Apanya? Ya fatakullah mastata'tum itu dalilnya. Jadi kalau kita diperintahkan ya kerjakan semampu kita. Berarti kan kalau punya kelebihan mampu toh. Iya kan? Dalilnya fatakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, itu kaidah dalam perkara apapun. Itu dalam perkara apapun. Ya. Maka ketika seseorang itu dapat perintah misalnya sholat, ya asalnya sholat itu kan apa? Berdiri dia, ya kan? Tapi nggak mampu berdiri ya dia boleh duduk, nggak mampu duduk dia boleh berbaring, kan gitu. Apa dalilnya? Fattakullah mas. Asalnya zakat itu berapa? Ya 2,5 kilo, 1 sok per orang. Nah mampunya cuma itu bagaimana? Ya sudah, fattakullah mas. Maksudnya tidak ada Arab ada lemah di zakat fitri, kan nggak mungkin. Ya dah, adol katok. Lah sesuk sing Idul Fitri apa? Nah, itu. Jelas? Ya, itu kaidah umum dalam agama kita. Ya. Atau nggih Mas Agus ya? Kita kata misalnya dari wajib itu dipandang sih kurang itu berlima zakat. Gimana? Dipandang ya dari amil wajib itu dia berlima zakat. Kalau miskin ya. Iya. Terus dia mendapatkan zakat dari masjid. Setelah ada banyak orang yang ada dari tonggo-tonggo ini itu beli pakai apa? Itu terus dia gandeng tuh itu ada dijual gitu. Ini apa bila? Ya. Jadi ketika zakat itu sudah diserahkan ke fuqara wal masakin itu bebas. Mau dijual ya boleh, mau dikek-kek ke tonggone ya entuk, gitu. Bebas. Ya kan? Karena sudah menjadi milik dia. Artinya apa? Barangkali kan ya dia dapat misalnya 2 kental misalnya ya. Iki nek tak pangan dhewe ora entek, nek suwe-suwe ya malah bosok ya. Pangan bubuk, pangan totor itu ta. Sebagian apa? Sebagian didalwe tukoke emas. Tukoke emas antam. Engko nek pas mundak didol iso ge tuku beras itu oke gitu. Ya ta, enggak apa-apa ya. Ya. Terus fenomena orang yang keliling-keliling dalam saya pergo itu beca itu juga masih minta-minta itu gimana baiknya? Ya kalau orang meminta-minta itu kan asalnya ya dihukumi dia fuqara wal masakin ya. Ya kalau kita memandang dan mampu memberi diberi ya bagus. Urusan dia cuman pura-pura itu urusan dia sama Allah. Ya kan? Nah, maka lisaili wal mahrum terhadap orang-orang yang mereka meminta-minta dan tidak dapat bagian, beri aja. Ya kan? Seperti itu. Selama kita mampu berbuat baik pada mereka. Wah, itu kan cuma pura-pura muga dijual gitu kan. Ya itu urusan mereka sama Allah. Kita cuma apa? Menghukumi zahirnya dia meminta-minta kekurangan, ya sudah. Masuk kita harus nyensul satu-satu di tabunganmu piro, di rekening pora. La ilaha illallah itu kan berat sekali kan. Dan banyak tuh sekarang orang yang penampilannya biasa saja tapi di rekeningnya itu la ilaha illallah ya. Saldonya ratusan juta itu kan. Ada sing ngomong agrong ngutangi sak tekruk ya akeh. Gitu. Omae magrong tapi angsuran ini nelat, angsuran itu telat, angsuran sana telat. Gitu. Banyak juga seperti itu.
berapa menit kemudian duduk, berapa menit kemudian? Ya kan bisa dengan teknik toh. Sudah dibagikan kepada yang duluan, selesai udah. Kan bisa diakali. Ketika Rasulullah apa? Ukasah minta doa juga gitu toh. Ya, ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Ya, anta minhum. Ya, kamu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Gitu toh? Nah, tahukah saya didoakan gitu kan sama Nabi? Para sahabat, saya juga wahai Nabi. Geruduk tuh toh. Apa jawab Nabi? Sabaqaka biha ukasa. Wis kedisian ukasah kowe. Ya kan? Itu jawaban bijak dari Rasulullah SAW. Dan itu bisa kita terapkan dalam hal-hal yang seperti itu. Jawaban yang bijak, tidak menyakiti banyak orang. Gitu ya. Terus kamu keduluan. Mohon maaf tadi sudah diberikan yang duluan tadi. Selesai. Wallahu alam. Cukup? Ya, lanjut dulu. Jadi yang ukor rumah sakit ini apakah berbatas kaum muslimin saja? Ya. Ya, jadi kepada kaum muslimin saja. Ya. Fuqara wal masakin minal muslimin. Adapun kalau zakat mal itu nanti kan lebih luas. Masuknya kepada apa? Mu'alafatu qulubihim. Jadi mu'alafatu qulubihim diantaranya orang-orang non muslim yang kemungkinan kalau diberi apa? Zakat itu lembut hatinya terus masuk Islam, itu boleh diambilkan dari zakat mal. Jelas. Tapi kalau untuk zakat fitri ini fuqara wal masakin minal muslimin. Kata Mas Agus. Wallah. Lanjut. Kemudian terakhir kita tutup ya kemarin itu wal afdalu fiha al anfa'u wala yahilu ta'khiruha an yaumil id. Dan yang afdal di dalam mengeluarkan zakat fitri itu yang paling bermanfaat. Maksudnya paling bermanfaat dari jenis makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau di daerah kita beras ya kita keluarkan beras. Kalau jagung ya jagung. Kalau kurma ya kurma dan lain sebagainya. Dan tidak boleh mengakhirkannya melebihi hari setelah sholat id. Ya. Bagaimana sabdakan Nabi, barang siapa yang mengeluarkan zakat sebelum sholat id, maka dia sodakotun makbulatun. Dia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat id, maka apa? Dia hanya dihitung seperti sedekah sunnah saja. Dihitung seperti sedekah sunnah. Artinya apa? Ya, kewajibannya tidaklah gugur. Ya. Baik. Qala al-muallif aw musannif rahimahullah taala wa qad faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakini faman addaha dalnya ditasdid qabla sholati bahwa zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan sungguh Rasulullah telah memfardukan zakat tersebut tuhrotan untuk membersihkan lisaimi orang yang puasa minal lagwi war rafathi dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia warrofath dan perkataan yang kotor. Jadi maksudnya apa? Ini hikmah ya di antara disyariatkannya zakat fitri itu untuk menambal kekurangan-kekurangan puasanya orang yang berpuasa.
Sekalipun yang kena kewajiban membayar zakat fitri itu bukan hanya orang yang berpuasa. Tapi bagi orang yang berpuasa secara khusus itu bisa menambal kekurangan-kekurangannya. Ya, ketika melaksanakan puasa. Apa itu? Al-lagwi warofas. Perbuatan-perbuatan yang kurang manfaat atau kadang makruh gitu. Ya. Atau perbuatan yang rofas, perkataan-perkataan yang kotor, maka itu bisa dibersihkan. Itu kan noda dalam puasa ya, noda dalam puasa. Maka diantaranya bisa dibersihkan dengan zakat fitri. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, wa tu'matan lil masakini. Untuk memberi makan orang-orang miskin. Lah dari sini ya para ulama ya beristinbat bahwa tujuan zakat fitri itu apa? Tu'matan lil masakin gitu loh. Ini kan lafaz hadis dari Nabi. Ya, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan, mencukupi makanan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Sehingga ya apa itu hanya dialokasikan untuk orang-orang fakir wal miskin, tidak ke 8 golongan yang ada pada zakat mal. Itu ya dua hikmah dari zakat fitri apa? Tuhratan lisoimi minal lagwi warofati wa tu'matan lil masakin. Maka siapa saja yang menunaikannya sebelum sholat id, maka dia adalah zakat yang diterima. Ya, zakat yang diterima. Kemudian waman adaha ba'da sholat, siapa saja yang membayarkannya setelah sholat, faya sodaqatun minas sadaqat. Maka dia hanya dihitung seperti sedekah-sedekah sunnah. Seperti sodaqah sunnah. Tidak dihitung zakat. Ya. Artinya apa? Dari sini ya, di sini bisa diambil satu hukum, ya tetap ketika seseorang itu mengeluarkan setelah sholat id itu dapat pahala, tapi apa? Dia tidak bisa menggugurkan kewajiban apa itu dari kewajiban untuk membayar zakat fitri. Ini kasusnya kalau orang ini memang tahu ya kan, memang tahu dan mampu. Tapi kalau orang ini tidak mampu dan tidak tahu, yaitu berlaku udzur untuk dirinya. Sehingga ketika dia tahu baru dia bayarkan, maka tetap sah zakat dia. Wallahu a'lam. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang berpendapat ya tetap harus bayar plus taubat. Karena apa? Zakat fitri itu ada kaitannya dengan hak manusia. Hak manusianya ya kan dia tetap bayarkan walaupun dihitung sedekah tadi. Ya, karena itu kan zakat fitri itu ada dua hak. Hak fuqara wal masakin dan haknya Allah. Hak fuqara wal masakin tetap dibayarkan. Haknya kepada Allah taubat, istighfar. Jelas ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu, yudhillu lamnya ditasdid, adhalla yudhillu, amadda yumidu, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wasyabun nasya'a fi ta'atillahi wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajidi wa rajulani
tahab baknya ditasdid, tahab fillahi ijtama'a alaihi. Ini ijtama'a gitu ya. Dua ini berarti. Wa tafarraqa alaihi. Tafarraqu. Ini musanna berarti. Wa rajulun da'athu. Nah ini da'at. Nah ini da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullaha. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakarallahu khalian dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Muttafaqun alaih. Ya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan. Sab'ah 7 ya. 7 golongan yudhilluhumullah, yang Allah menaungi mereka. Yudhillu itu menaungi, hum mereka, Allah menaungi mereka. Fi dhillihi, dalam naungannya. Nya siapa? Ya Allah. Yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali hanya naungannya Allah. Berarti kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Ada 7 golongan. Ketika di padang mahsyar, ketika matahari diturunkan oleh Allah sejarak 1 jengkal di atas kepala, manusia tidak memakai baju, ya kan, tidak beralas kaki, ya. Kemudian dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas sekali, tidak ada satupun naungan, yang sangat panas ya. Maka Allah menaungi 7 golongan ini. Insyaallah semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa kok istimewa? Iya, namanya pemimpin itu mau berbuat semena-mena nggak ada yang berani kok. Ya toh? Ya, namanya pemimpin itu mau berbuat semena-mena semaunya sendiri nggak ada yang berani. Tapi dengan potensi yang dia mau berlaku dolim bisa, tapi kok dia tetap adil, itu kan luar biasa. Ya toh? Dia luar biasa. Tidak di bawah tekanan, tidak di bawah tuntutan ini dan itu, tapi dia adil. Maka itu berarti memang orang istimewa gitu ya. Layak untuk diberi ya naungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun, pemuda yang nasya'a, tumbuh fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kenapa kok dikhususkan pemuda? Ya karena rata-rata pemuda itu kan ya angan-angannya terhadap dan ambisinya terhadap dunia kan tinggi. Maka kalau antum kita lihat ya, masjid itu yang meramaikan siapa? Wis mbah-mbah tua-tua itu kan. Anak wis mentas kabeh, wis ra mikir butuh, agek nyang masjid, nek cik nom-nom aja akeh butuhe rasanya masjid. Gitu kan? Ya rata-rata gitu. Karena apa? Nek wis tua wis gur karek mikir ke akhirat tok, wis donyane wis parek. Nek cik nom kan rung katok ya, cik pengen kemana-mana itu.
Maka kalau ada seperti itu, anak muda kok normalnya, maksudnya apa? Standarnya atau biasanya anak muda, kebanyakan anak muda itu ya jarang yang mau ke masjid ya. Tumbuh berkembang dalam ibadah itu jarang. Ya. Tapi kalau ada, masya Allah itu luar biasa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Masih pemuda-pemuda semua ini. Masih pemuda-pemuda semua ini. Alhamdulillah. Saya muda tak Pak Martini. Saya muda tak jenengan nih. Cik muda. Alhamdulillah. Terus itu yang kedua. Yang ketiga warajulun, seorang lelaki mu'allakun qalbuhu, hatinya terpaut bil masajid, kumantil dengan masjid, masya Allah ya. Jadi selalu rindu ke masjid. Ya. Jadi setiap dengar azan alhamdulillah yang masjid, nah, kan alhamdulillah seneng. Selalu rindu dengan masjid. Ya. Jadi kalau lama nggak ada kok randang adan ya, nggak yang masjid meneh ya gitu. Jadi selalu terpaut dengan masjid. Masya Allah nih ya. Ini rojulun. Kenapa kok rojulun? Karena memang untuk wanita ini kan ya tempat terbaik kan rumah. Ya kan? Sebaik-baik tempat untuk sholat bagi wanita adalah rumah. Maka ini rojulun. Lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, rojulani, dua orang. Nah kalau ini bisa lelaki bisa perempuan. Dua orang yang tahabba fillah, saling mencintai ya fillah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi mencintai karena Allah dan mencintai dalam ketaatan. Cinta fillah itu cinta dalam ketaatan. Nah, kalau di sini cuma rojulani, kenapa? Ya minimal ada saling itu kan dua gitu. Ya kan, minimal dua. Banyak juga bisa. Mereka ijtama alaihi, ya, berkumpul atas kecintaan tersebut. Ya, alaihi atas dasar kecintaan dalam ketaatan pada Allah. Ya semoga kita masuk ya. Kita berkumpul di sini karena ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita saling mencintai ini ya karena ketaatan pada Allah. Kita masuk di sini. Wa tafarraqa alaihi. Dan kita berpisah pun juga karena itu. Ya. Istama'a alaihi itu bisa kembali ke Allah juga bisa ya. Istama'a alallah wa tafarraqa alallah. Maksudnya apa? Dia berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Kita berkumpul karena ilmu, berpisah karena apa? Karena keluarga. Untuk apa? Untuk apa? Menunaikan kewajiban kita kepada keluarga. Itu diniatkan. Kita pulang bukan untuk menjauhi majelis ilmu, tapi apa? Untuk menunaikan kewajiban yang lainnya. Sehingga kita berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun juga karena Allah. Itu. Ini yang keempat. Yang kelima, warajulun, dan seseorang lelaki yang da'at humra'atun, diajak oleh seorang wanita. Da'at kan diajak toh. Mengajak dia seorang wanita dzatu mansibin, yang memiliki status sosial. Ya sugih. Ya. Wa jamalin, cantik ya kan. Jadi memiliki status sosial yang tinggi dan paras yang cantik. Jamalin. Wahyu sugih ya kan. Ya. Kan ujiannya berat ini. Kadang sugih ning ora ayu. Kadang ayu ning ora sugih. Lah ini loro numpuk. Dan biasanya orang yang kaya itu punya kekuasaan gitu ya. Artinya apa? Kalau dia punya kemauan wis ora iso dilawan, piye carane iso lakon. Ya toh? Ya, wah itu kalau seperti Nabi Yusuf kan gitu toh. Ya, itu dirayu oleh seorang wanita yang dzatu mansibin wa jamalin. Sehingga apa? Nah, ketika enggak keturutan nanti pun muslihatnya sangat dahsyat sekali. Jika tipu muslihatnya sangat dahsyat karena dia punya kekuasaan. Ya. Apa Nabi Yusuf itu enggak pengen sebagai wanita, sebagai lelaki yang normal?
Ada keinginan. Cuman kan Allah memberikan taufik beliau sehingga takut. Ya, sehingga takut. Ya, karena apa? Beliau itu masih lelaki normal ya kan? Masih lelaki normal. Artinya apa? Jiwa lelakinya itu meronta. Gitu. Tetapi karena Allah memberikan taufik, ya kan? Allah memberikan petunjuk dan menguatkan, sehingga beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul ya dalam masalah ini hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia apalagi lelaki masih normal ya, ibaratnya wong luwe didepi mangan. Ya Mas Guntur. Wong luwe depi mangan gratis lho. Gitu. Kayak mangannya bergizi lho. Gitu. Makanan bergizi gratis. Itu MBG. Ya. Tapi kita tidak berhak menerima MBG itu masalahnya. Ya kan? Masalahnya kita tidak berhak menerima MBG itu. Itu bukan hak kita. Tapi labelnya sudah MBG. Kita lapar. Sebagai manusia lumrah ya kan, lapar. Ngerti panganan ya, pengen gitu loh. Tapi kita tahu ya kan, itu bukan haknya kita. Kita bukan siswa, kita tidak berhak menerimanya. Ya sudah, kita berarti harus sabar. Dan untuk bisa sabar itu susah. Kemudian posisi pas luwe Mas. Kayak itu bergizi kayak luar biasa gizinya itu dan gratis. Itu yang kelima. Faqala, lalu dia mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sehingga dia meninggalkan itu. Jadi motivasinya karena Allah, bukan wedi, itu kunjoro bukan, tapi apa? Karena Allah. Yang keenam, warajulun. Nah ini yang menjadi syahid ya, yang menjadi inti pembahasan. Warajulun, seseorang yang tasaddaqa bisadaqatin. Dia mengeluarkan sedekah fa'akhfaha, lalu dia rahasiakan sedekah itu hatta la ta'lama shimalu, sampai tangan kanannya atau tangan kirinya ya, shimal tangan kirinya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiku yaminu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya tangan kanan dan kiri itu kan kemana-mana awor ya. Itu saja sampai tangan kiri baratnya nggak tahu tangan kanannya infaknya apa, gitu kan? Orang ngerti. Itu karena apa? Saking tangan kanannya pinternya menyembunyikan sedekahnya tadi. Ya di sini apa? Keutamaan seseorang itu melakukan sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau sedekah itu sedekah yang wajib ya. Sedekah-sedekah yang wajib, zakat misalnya. Maka di situ dianjurkan untuk terang-terangan supaya apa? Tidak menimbulkan suudzon dari orang. Kayak orang ora gelem zakat. Wong sugih ora tahu bayar zakat. Maka dikerjakan terang-terangan supaya menghilangkan suudzon dari orang. Maka tidak masalah. Terus yang terakhir warajulun dzakarallah. Ini syahidnya tadi ya, keutamaan membayarkan sedekah. Termasuk zakat itu juga termasuk apa? Sedekah. Yang ketujuh, dan seseorang yang ingat terhadap Allah, zikir kepada Allah khalian, sendirian. Fafadat ainah. Lalu apa? Menangis, menetes kedua air matanya. Ya, fafadat, lalu apa? Meneteslah kedua air matanya. Ya, kedua mata dengan air mata ya kan. Kemudian apa? Dia menangis. Maka itu menjadikan apa? Mendapatkan keutamaan ini menunjukkan apa? Khasyatullah. Keutamaan apa? Khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penutup dari pembahasan zakatul fitri ikhwati fillah. Jadi beliau membawakan hadis ini karena di dalamnya ada apa? Ada keutamaan orang yang membayar sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, Mas Riko. Disebutkan seseorang sampai disembunyikan sampai
Di- dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Perumpamaan. Artinya boleh jangan infak, genre ngerti koncone ditutupi, infake piro, ini enggak apa. Gitu. Genre ketahuan ke gambare Pak Karno apa gambare Mati Murah itu ditutupi. Nah, itu boleh. Itu kiasan ya. Itu kiasan dalam artian apa? Itu perumpamaan nek nganti tangan kiwa ora ngerti apa meneh wong liya gitu maksudnya. Jelas ya? Berarti Mas. Yang lain cukup? Itu dilakukan dengan terus-menerus atau cuma sekali atau Ya secara asal terus menerus. Ya, dalam artian gini, ketika dia sedekah maka secara asal ibadah-ibadah yang tidak wajib ya itu dikerjakan secara sendirian, zikir, sholat, baca Quran, ya, sedekah dan lain amal apapun yang tidak wajib itu secara asal itu afdolnya apa? Sendirian. Maka sholat sunnah rawatib afdol di masjid atau di rumah? Di rumah, ya kan? Dan kenapa sholat malam itu sangat dicintai Allah? Karena dikerjakan sendirian di waktu yang sangat sunyi antara dia dan Allah yang tahu. Ya, seperti itu. Wallahu alam gitu. Cukup? Demikian sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.